Malam hari ini insyaallah saya akan membacakan sebuah pelajaran yang mana diambil daripada keterangan kitab Yaqutun Nafis. Kenapa ini setiap malam Rabu banyaknya pelajarannya fikih mulu? Ya mudah-mudahan setiap pelajaran di malam Rabu menjadikan suatu pelajaran yang akan kita pakai atau akan kita amalkan di setiap harinya di kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Malam hari ini saya akan menyampaikan tentang sholat sunat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi kepada sholat wajib. Kenapa sih kita harus sholat sunnah? Sholat sunnah ini harapan kita bisa menambah sholat wajib yang belum pernah kita tinggalkan. Mudah-mudahan ya, kalau kita masih sekolah SD itu adalah ulangan harian. Kalau misalkan nilai kita kecil pada saat ujian nasional, kita dilihat ada nggak nih nilai hariannya, ada nggak nilai hariannya. Kalau ada nilai hariannya, maka akan ditambahkan daripada nilai tersebut. Begitu juga sholat ya, makanya sombongnya orang jarang mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnahnya diwajibkan ditinggalkan, sombongnya orang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ahu bil ulumihi darin fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rawatibul mu'akkadatu utawi kira-kira salat ratib kang den kuataken iku asrun, yaitu ada 10 semuanya ada 20. Yang 10 muakkad ya, yang 10 lagi goer muakkad. Kedua-duanya mau dipakai 20-nya enggak apa-apa, bagus ya. Malam hari ini insyaallah akan kita sama-sama dengarkan, mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa hiya raka'atani qabla subhi. Yang 10 ini yang muakkad itu yang dikuatkan, yang dilaksanakan oleh para sahabat, atba tabi'in, terus semua sampai yang kita sampai guru-guru kita menyampaikannya. Yang dikuatkan, yang sering dilaksanakan ya, yang sering dikerjakan oleh para sahabat, para guru-guru kita. Yang pertama 2 rakaat qabla subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Ini masya Allah ya, hawanya enggak, tapi pahalanya luar biasa. Orang yang sunat, sholat sunat sebelum sholat subuh, qabla subuh, yang qabliyah subuh ini, masya Allah, itu disaksikan oleh 70.000 malaikat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya hawanya enggak. Ntar kalau udah azan, ntar kalau udah qomat ya, kalau udah qomat, apalagi kalau udah amin ya, apalagi apa gandengan ayam udah jam 7 atau jam 6, Masya Allah luar biasa. Itu kalau setiap subuh ada 2 orang yang ayo subuh
yang komennya satu di grup itu, dua dari dulu itu, ya. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan seluruh jamaah Majelis Taklim Rodotul Hidayah mudah-mudahan sholat subuhnya rajin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena apa? Masya Allah sholat subuh itu perjuangannya sangat luar biasa. Makanya para malaikat paling senang melihat orang yang bangun sholat subuh, diiringin dia ikut-ikut, saking pinginnya dapat keberkahan daripada orang yang sholat subuh berjamaah. Masya Allah, ya. Tuh. 2 rakaat sebelum subuh, wa rak'atani lan 6 rakaat qabla zuhri sebelum johor. Masya Allah, ya. Kita nih kalau habis azan salat sunnah dulu, salat sunnah qabliyah zuhur atau habis. Kalau Jumat tuh Masya Allah, ya, salat sunnah dulu 2 rakaat qabla zuhri, qabliyah zuhur. Wa rak'atani lan 2 rakaat ba'daha setelah salat zuhur 2 rakaat tuh. Berapa nih? Ya, tadi habis subuh 2, sebelum zuhur 2, sesudah zuhur 2. Berapa tuh? 6. Wa rak'atani ba'dal maghrib 2 rakaat setelah salat maghrib. Masya Allah, ini yang muakkad, ya, yang dikuatkan, yang muakkad. Berapa tuh? 8. Wa rak'atani ba'dal isya 2 rakaat setelah salat isya. Berapa tuh semuanya? 10 sebelum salat subuh 2, sebelum salat zuhur 2, setelah salat zuhur 2, ya, setelah salat maghrib 2, yang 2 lagi setelah salat isya. Itu adalah salat sunat rawatib yang muakkad, yang dikuatkan. Ada 10 rakaat lagi goer muakkad yang tidak dikuatkan, tapi kalau dikerjakan dapat pahala. Yang namanya sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan nggak dapat apa-apa. Enakan dikerjain apa enggak? Nah, ya. Wa ghairul muakkadati utawi pira-pira salat sunnah goer muakkad iku isna asyarata, yaitu ada 12. Jadi berapa? 10 tambah 12 22 yang goer muakkad mah ada 12. Wahia rak'atani qabla zuhri 2 rakaat sebelum salat zuhur, berarti salat sunnah, ya, sebelum salat wajib zuhur boleh 4 rakaat, yang 2 rakaatnya qabliyah muakkad, yang 2 rakaatnya goer muakkad. Pak Ustaz, boleh nggak disatuin? Boleh, cuma 1 salam, ya, satu salam, 1 tahiyat, 1 salam, boleh disatuin.
Makanya kalau kita melihat ada orang yang sholat sunnah 4 rakaat, jangan aneh, jangan bimbang. Sekarang sudah tahu hukumnya, sudah ngaji di malam Rebo, berarti ada keterangannya. Yang 2 sholat sunat muakkad, yang 2 lagi goel muakkad, gitu. Paham? Insya Allah. Wahia rak'atani qabla zuhri, 2 rakaat lagi setelah sholat zuhur. Boleh 4 rakaat juga sholat sunnahnya. Masya Allah, ini luar biasa. Para alim ulama sedemikian luar biasanya menyusun agar kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rapi. Kita tinggal enaknya sebetulnya, ya, tinggal enaknya ngejalanin ibadah. Dulu Masya Allah luar biasa ulama, udah mana mau dibunuh, udah gak aman, ya, menyusun gimana ini supaya umat Islam memeluk, ya, agamanya Allah dengan sempurna. Mereka taruhannya nyawa. Kalau kita udah tinggal enak, ya nggak ada yang membunuh, nggak ada. Ya, ada yang ngomongin, cuman ya biarkan saja. Ya, ulama terdahulu Masya Allah mau dibunuh, tapi mereka tetap berjuang, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut, berapa tuh? Goel muakkad 4, ya. Wa raka'atani ba'daha, 2 rakaat setelah salat zuhur. Wa arba'un qabla al-asr, 4 rakaat sebelum salat asar. Qabla al-asr, ya, 4 rakaat sebelum salat asar. Jadi 4 rakaat langsung, gak apa-apa, karena goel muakkad. Goel muakkad kalau setelah salat asarnya nggak ada, ya. Wa rak'atani qabla al-maghrib, 2 rakaat sebelum salat maghrib. Salat maghrib itu qobliyah maghrib itu adalah qobliyah goel muakkad. Kalau ba'diyahnya adalah ba'diyah salat sunat muakkad yang dikuatkan. Wa raka'atani qabla al-isya, 2 rakaat lagi setelah salat sebelum salat isya. Jadi yang goel muakkad itu ada 12. Yang pertama, wahia rak'atani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lagi sesudah salat. Wa rak'atani ba'daha, ya, 2 rakaat sebelum salat zuhur. Wa arba'un qabla al-asr, 4 rakaat sebelum salat asar. Jadi 4 rakaat salatnya, salat sunnah kalau sebelum menjalankan salat asar. Asar qobliyah dulu, tapi 4 rakaat. Kenapa? Karena qobliyahnya qobliyah goel muakkad. Tuh, Masya Allah, ya. Wa rak'atani qabla al-maghrib, yang 2 rakaat sebelum salat maghrib. 10. Wa rak'atani qabla al-isya, 2 rakaat lagi sebelum salat isya. Masya Allah, luar biasa. Jadi salat sunat muakkad, goel muakkad semuanya ada 22. Yang 10 adalah salat sunat muakkad, yang 12
Ghair muakkad. Kita ulangi dari awal. Yang sholat sunnah muakkad ada berapa? Ada 10. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, ya 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat lagi setelah sholat isya. Itu adalah sholat sunnah muakkad. Adapun yang ghair muakkad itu ada 12. Yang pertama ya qabla zuhur, 2 rakaat qabla zuhur, ya wa raka'atani ba'daha, yang 2 rakaat lagi setelah salat zuhur. Kemudian 4 rakaat sebelum salat asar, 2 rakaat sebelum salat maghrib, dan 2 rakaat lagi sebelum salat isya. Insyaallah. Ya, kalau sudah tahu, maka kita tinggal amalkan. Karena satu-satunya nilai buat menambah sholat kita adalah sholat sunnah, kesunahan. Di antaranya ya sholat sunnah itu banyak, ya sholat sunnah duha itu masya Allah ini jarang dilaksanakan nih, ya laki-laki jarang, ya ada yang sholat sunnah duha pakai kurban. Ya, masya Allah luar biasa. Padahal masya Allah khasiatnya, ya khasiatnya sholat sunnah duha itu walaupun 2 rakaat tapi luar biasa, ya membukakan kita segalanya rezeki. Ya rezeki itu banyak, di antaranya sahabat yang baik, ya guru yang baik, teman-teman yang baik, tetangga-tetangga yang baik, itu adalah sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bersyukur, ya saya bersyukur banyak orang tua, banyak sahabat kita berkumpul bareng bersama guru, bareng berzikir, bersolawat, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sama guru. Masya Allah, karena apa? Itu adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa. Kita kalau foto sama pengusaha besar mungkin nggak ada manfaatnya nanti di akhirat, atau misalkan sama artis terkenal nggak ada manfaatnya, ya nggak ada manfaatnya nanti di akhirat. Tapi kalau dengan para guru-guru kita kumpul, orang-orang soleh kumpul, kita berzikir bareng, bersolat bareng, berdoa bareng, insya Allah kita di akhirat nanti, ya kita akan dituntut bersama mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena apa? Karena guru kita tahu segalanya, siapa nabi kita, siapa Allah, ya apa tujuan kita di dunia, ya bagaimana nanti kita di akhirat. Tahu dari mana? Daripada para guru. Para guru dari mana? Dari gurunya lagi sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang punya guru itu masya Allah luar biasa indah. Indah karena apa? Setiap yang diucapkan dari lisan seorang guru itu semuanya doa. Semuanya doa, makanya berkah. Alhamdulillah guru-guru kita sudah pada hadir, ya ada Haji Damanuri, Ustaz Zainal, Masya Allah, Ustaz Kiai Jibahuddin, Haji Caprayani, Masya Allah ini luar biasa. Abu itu bagus, mereka ini orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang selalu mendoakan kepada kita. Ya kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, orang-orang doa kita yang berjuang di majlis ilmu, di majlis ta'lim, di majlis salawat, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan jasmani dan rohaninya,
Allah berkahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan Allah tetapkan taufik dan hidayahnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Seandainya yang saya ucapkan salah, itu suatu kebodohan dari saya pribadi, dan seandainya yang saya ucapkan benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk doa terakhir insyaallah akan dibacakan oleh guru kita bersama Al Ustaz Zainal Ustaz Hafadzul Alaihi. Sallallahu alaihi Muhammad.